Nah, ini dia bocoran spoilernya. Ketika Chenan memikirkan mengenai peritan Taesuan, saat ini pun menyebabkannya bertanya-tanya atas dirinya, yang mengapa bisa tertidur di makam para dewa dan iblis selama ribuan tahun, sehingga mbaknya pun merasa di kota kebebasanlah ia akan menemukan semua jawaban itu. Esokan harinya rombongan Chenan pun menglanjutkan lagi perjalanannya menuju kota kebebasan. Saat dengan dipimpin kepala tentara bayaran Guan Hao, rombongan kereta kuda mereka pun melesat OTW menuju kota itu. Dengan singkat cerita, setelah beberapa mil lamanya rombongan Chenan melakukan perjalanan mendaki gunung melewati lembah, mereka pun pada akhirnya sampai di kota kebebasan. Yang mana pada saat ini, mengenai kota kebebasan, kota itu terletak di dataran terbesar di antara gunung-gunung yang sangat luas. Meskipun tempat ini disebut kota, nyatanya mereka tak memiliki beberapa tembok seperti halnya sebuah kota pada umumnya, melainkan hanya memiliki sungai yang mengitari setiap penjuru wilayahnya. Dengan sungai ini juga merupakan rute transportasi utama di kota kebebasan. Populasi penduduk di kota ini pun menyentuh di angka 400.000 jiwa, tampak jauh lebih kecil dari kota-kota besar lainnya. Tetapi demikian dengan hal itu, kemakmuran di kota ini tak kurang dari ibu kota negara manapun. Dijuluki kota kebebasan karena kota ini dipenuhi dengan lalu lintas toko-toko yang menjual berbagai macam barang halal maupun haram. Dengan barang-barang itu diangkut langsung oleh benua timur dan barat, tetapi dikarenakan jarak transportasinya yang terlalu jauh, terkadang pasokan barang-barang itu sering diselundupkan oleh oknum-oknum nakal, sehingga hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa populasi di kota kebebasan ini tak dapat berkembang terlalu banyak dan hanya cenderung jalan di tempat. Sesampainya di kota kebebasan, rombongan kereta kuda Chenan pun tanpa basa-basi bergegas masuk ke dalamnya. Dengan ketika berjalan di dalam wilayah kota itu, Guan Hao pun segera mendekati Chenan di balik senyum ramahnya, sebelum kemudian ia menanyakan padanya mengenai tujuannya datang di kota kebebasan ini, yang apakah ia berniat untuk mencoba mendaftar masuk ke dalam akademinya. Saat Chenan pun secara santuy segera menjawab bahwa tujuannya datang ke kota ini hanyalah sekedar untuk mengungsi, menyebabkan Guan Hao pun yang mendengarnya spontan terkejut dengan tak menyangka atas tujuan membagongkan Chenan itu yang datang ke tempat ini hanya untuk mengungsi. Tetapi demikian, Guan Hao pun segera membuang keterkejutan yang dialaminya ini dengan kemudian memuji kemampuan edan yang dimiliki Chenan dan menanyakan padanya mengenai siapakah gerangan orang yang membuatnya mengembara sampai sejauh ini. Saat Chenan pun yang mendengarnya segera menunjuk ke arah Cuyu yang kali ini sedang bermain-main dengan Xiaoyu si harimau putih kecilnya dan memberitahukan bahwa Cuyulah yang membuatnya mengembara sampai sejauh ini. Mendengar ini, Guan Hao pun sontak menunjukkan keheranan di raut wajahnya dan kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Cuyu sembari mencoba untuk menggodanya. Namun melihat godaan dari Guan Hao yang ditujukan padanya, Cuyu pun tampak merasa ilfil. Saat ini pun membuatnya segera memerintahkan si harimau putih kecil Xiaoyu untuk memberikan pelajaran perbaku hantaman pada Guan Hao. Menyebabkan Xiaoyu pun langsung mematuhi perintah ini. Dengan segera tubuh kecilnya pun segera melompat dari pelukan Cuyu untuk secara langsung jatuh ke tanah menghadap Guan Hao. Tetapi melihat tubuh kecil dari Xiaoyu, Guan Hao pun malah menunjukkan tawa ngakaknya sembari melontarkan ejekan yang menghina tubuh kecil dari Xiaoyu. Namun baru saja ejekan ini dilontarkan Guan Hao, tubuh Xiaoyu pun tanpa diduga secara mengejutkan tiba-tiba berubah menjadi mode besarnya yang tanpa basa-basi segera menimpa tubuh dari Guan Hao, sehingga buat Guan Hao pun hanya bisa secara suram melontarkan teriakan kerasnya di balik wajah pucatnya sembari juga meminta pertolongan pada Chenan untuk melepaskan dirinya dari jeratan tubuh besar Xiaoyu. Namun ketika Guan Hao masih meminta pertolongan pada Chenan, Xiaoyu pun terus menatap tajam ke arahnya dan tiba-tiba teringat dejavu kerugian yang diterimanya akibat serangan brutal para anggota tentara bayarannya waktu itu terhadapnya, sehingga membuatnya pun kali ini berniat membalas dendam. Saat segera ia membuka mulut besarnya yang menghasilkan sebuah bola cahaya, dengan itu pun tanpa ampun mencoba dilesatkannya ke arah Guan Hao. Tetapi ketika bola cahaya itu akan melesat ke arah Guan Hao, yang bahkan Chenan hendak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, Cuyu pun tanpa diduga tiba-tiba menghentikannya dan memerintahkan Xiaoyu untuk tak menghabisi Guan Hao. Menyebabkan Xiaoyu pun yang mendengar perintah ini segera menghentikan tindakannya dan kemudian berjalan mendekati Xiaoyu sembari tatapan ganasnya melesat ke arah Guan Hao, sehingga membuat Guan Hao pun yang melihat tatapan ganas dari Xiaoyu ini melesat ke arahnya spontan menunjukkan kepanikan di raut wajahnya.
Dengan tak menyangka kucing lucu imut milik Cuyu itu merupakan reinkarnasi Raja Harimau Iblis. Oleh sebab itu di balik ketremoran yang kali ini dialami di tubuhnya, ia pun kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Chenan sembari secara lantang menyebutkan bahwa Xiao Yu merupakan binatang ajaib Raja Harimau Iblis tergila yang pernah ditemuinya. Sontak saja mendengar Guan Hao menyebut Xiao Yu sebagai binatang ajaib tergila, Cuyu pun spontan menunjukkan amarah membara di raut wajahnya. Dengan tanpa tak suka atas hinaan dari Guan Hao itu, ia menyebut Xiao Yu sebagai binatang tergila. Oleh sebab itu memunculkan senyum psikoprat di wajahnya. Ia pun tanpa basa-basi memerintahkan Xiao Yu untuk segera menyerang Guan Hao, menyebabkan Xiao Yu pun segera mematuhinya dengan segera memunculkan aura tajam di matanya. Ia pun tanpa ampun segera melesat ke arah Guan Hao yang kali ini tanpa menunjukkan kepanikannya. Melihat ini, Chenan pun tanpa tak mau berniat ikut campur atau bahkan sedikit pun membantu Guan Hao, dengan hanya memilih secara santuy menyaksikannya. Saat ini dilakukannya hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah pulih dari Raja Harimau Iblis, dan ia juga ingin melihat keterampilan seperti apa sebenarnya yang dimiliki Guan Hao. Ketika Chenan masih memikirkan hal ini, Xiao Yu pun mulai meluncurkan beberapa serangannya pada Guan Hao. Saat ini pun membuat Guan Hao secara panik mencoba untuk terus menghindarinya dengan melesat kabur meninggalkan TKP-nya. Namun melihat Guan Hao melesat kabur meninggalkannya, Xiao Yu pun tanpa tak mau melepaskannya begitu saja. Dengan segera ia memunculkan bola cahaya petir dari mulutnya yang tanpa ampun secepat kilat dilesatkannya ke arah Guan Hao, sehingga membuat serangan itu pun secara brutal langsung menghantam tubuhnya. Tetapi demikian di bawah serangan bola cahaya petir dari Xiao Yu, tubuh Guan Hao pun tampaknya masih terlalu kuat. Saat ia kali ini tak menerima dampak serius apapun dari serangan itu, yang membuatnya pun kali ini secara panik memilih untuk melesat kabur ke arah hutan, menyebabkan Cuyu pun yang melihatnya segera memerintahkan Xiao Yu untuk kembali ke hadapannya dan berniat untuk mengejar Guan Hao secara bersama-sama. Dengan setelah Cuyu duduk di tubuh besar Xiao Yu pun kemudian memunculkan sepasang sayap putih dan tanduk di dahinya, sebelum pada akhirnya keduanya pun segera melesat terbang mengejar Guan Hao. Namun tanpa diduga, ketika beberapa saat Cuyu dan Xiao Yu melakukan penerbangan, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya kemasan pun datang dari kejauhan, diikuti dengan kemunculan seekor elang emas besar yang membuat seorang gadis berpakaian kuning pun langsung mendatangi Cuyu sembari mengayunkan hembusan angin kencang ke arahnya, menyebabkan Cuyu dan Xiao Yu pun terguncang untuk sementara waktu, sehingga Mbak Cuyu pun secara panik segera menyuruh Xiao Yu untuk menstabilkan tubuhnya. Merasa marah atas serangan barbar yang diluncurkan elang emas terhadapnya, Cuyu pun sontak melontarkan kutukan kerasnya dengan memaki elang emas itu yang sangat berani menanduknya. Tetapi baru saja kutukan ini dilontarkan Cuyu, elang emas raksasa pun akhirnya muncul di depannya. Dengan duduk di belakangnya kali ini ada seorang wanita berpakaian kuning mengenakan sebuah topeng. Sebelum kemudian si wanita bertopeng itu pun menatap dengan serius Cuyu dan menanyakan padanya mengenai di manakah gerangan pemuda tengik cungkring berpakaian biru yang memiliki senjata busur Hoye. Saat Cuyu pun yang mengetahui pemuda yang dicari wanita bertopeng itu adalah Chenan, hanya menunjukkan raut wajah juteknya dan kemudian melontarkan amarah padanya yang sok bang jago berani menanduknya, sehingga mbaknya pun berniat memberikan pelajaran padanya dengan segera melambaikan tangannya. Ia pun memerintahkan Xiao Yu untuk secara barbar menyerang elang emas. Saat ini pun membuat Xiao Yu segera menggeram, memunculkan kilatan petir dari mulutnya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah elang emas. Namun melihat serangan dari Xiao Yu, elang emas pun gak hanya diam begitu saja. Dengan segera ia membuka mulut besarnya yang kemudian memunculkan gelombang bilah angin. Saat itu pun langsung diarahkannya ke arah serangan kilatan petir dari Xiao Yu. Dengan ketika kedua serangan itu saling menghantam, ledakan yang sangat dahsyat segera terjadi dan dua energi sihir yang dilesatkan kedua binatang besar itu pun secara bersamaan menghilang. Pasca adu mekanik kedua binatang ajaib itu, wanita bertopeng pun segera melesatkan tatapannya ke arah Cuyu dan memberitahukan secara songong padanya mengenai binatang ajaib elang emasnya yang menurutnya masih terlampau cukup kuat daripada Raja Harimau Iblis yang dimilikinya. Dikarenakan ia tahu keduanya memiliki tingkatan kekuatan yang begitu berbeda, dengan elang emasnya berada di tingkat kedua, sementara Raja Harimau Iblisnya hanya berada di tingkat ketiga. Oleh sebab itu dengan tingkatan level itu, wanita bertopeng itu pun merasa jika Cuyu terus berniat melakukan adu mekanik antar binatang ajaibnya, itu sama saja bisa dikatakan hal yang tak berguna, yang kemungkinan saja elang emasnya akan menang secara mudah dalam buah hantam ini. Tetapi di sini Cuyu pun tanpa tak peduli sedikit pun atas sifat songong dari wanita bertopeng itu atau bahkan merasa takut dengan binatang ajaib elang emasnya.
Malah sebaliknya ia melontarkan cibirannya pada wanita bertopeng itu dan mengejek elang emasnya yang menurutnya hanyalah seekor angsa tulul yang tak berguna. Menyebabkan wanita bertopeng itu pun yang mendengar mulut lemes dari Cuyu ini spontan menunjukkan amar yang membara di raut wajahnya dan berniat memberikan pelajaran tata krama padanya. Dengan segera memunculkan gelombang sihir naga air di tangannya, ia pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah Cuyu. Saat ini pun menyebabkan Cuyu dan Xiao yang terkena serangan gelombang sihir naga air ini, sekujur tubuhnya akhirnya basah kuyup, sehingga hal ini pun lantas membuat Cuyu melontarkan teriakan amarahnya pada si wanita bertopeng itu yang disebut seorang wanita tua. Sebelum kemudian ia segera memerintahkan Xiao Yu untuk melesatkan serangan kilatan petirnya ke arah wanita bertopeng itu. Tetapi demikian serangan itu pun secara mudah diatasi oleh wanita bertopeng. Ia malah sebaliknya ia kembali menyerang Cuyu. Saat ini pun membuat Cuyu tak dapat menahan serangan sihir dari wanita bertopeng itu, sehingga mbaknya pun kali ini hanya bisa sekuat tenaga mengarahkan Xiao Yu untuk terus menghindari serangan yang diluncurkan wanita bertopeng itu dengan melesat bersembunyi di antara tebing. Melihat Cuyu dalam masalah, Chenan pun yang saat ini ada di bawah hanya bisa menyaksikannya sembari menunjukkan tawa ngakaknya sebab ia tahu semua hal ini adalah atas ulahnya sendiri yang telah memprovokasi wanita bertopeng itu. Sebelum kemudian ia pun yang tanpa merasa kasihan atas situasi yang dialami Cuyu ini mencoba menawarkan bantuan padanya dengan syarat jika ia mau memohon meminta pertolongan padanya kali ini, ia pun akan siap sedia melindunginya apapun yang terjadi. Tapi di sini Cuyu pun dengan keras kepala menolak tawaran yang diajukan Chenan itu dan malah menunjukkan sifat bang jagonya bahwa dirinya masih sanggup mengatasi wanita bertopeng itu dengan kali ini terus-menerus berkutat menghindari serangannya. Namun setelah cukup lama berkutat menghindari serangan wanita bertopeng itu, Cuyu pun tampak tak sanggup lagi menghadapinya sehingga mbaknya pun secara pasrah meminta pertolongan pada Chenan untuk membantunya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya spontan bereaksi dengan segera ia memunculkan busur Hoi di tangannya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah wanita bertopeng itu sehingga membuat wanita bertopeng itu pun yang tak sanggup menahan serangan anak panah busur Hoi ini pada akhirnya mokat. Dan setelah memokatkan wanita bertopeng itu, Chenan pun segera memimpin rombongannya untuk menglanjutkan lagi perjalanan. Namun tanpa diduga, ketika sampai di tengah wilayah kota kebebasan, mereka pun tiba-tiba dihentikan seorang penjaga yang menyuruh mereka untuk menuntaskan sebuah ujian jika ingin memasuki kota kebebasan.